Dalam beberapa bulan terakhir, perang Rusia-Ukraina kembali memasuki fase yang lebih intens. Serangan udara besar-besaran, tekanan politik internasional, dan dinamika dukungan dari negara-negara barat menciptakan situasi yang semakin kompleks. Dalam video ini, kita akan membahas secara netral apa yang terjadi di lapangan, senjata apa yang digunakan, bagaimana strategi Rusia bergerak, dan apakah sekutu Ukraina mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dalam periode November 2025, serangan udara Rusia ke ibu kota Kiev menjadi salah satu yang terbesar sejak awal konflik. Ratusan drone dan puluhan rudal dilepaskan dalam gelombang serangan malam hari, menghantam berbagai sektor kota. Mulai dari permukiman, fasilitas publik, hingga jaringan energi. Serangan semacam ini bukan hal baru, tetapi intensitasnya menunjukkan bahwa Rusia kini kembali memfokuskan tekanan pada infrastruktur vital. Dengan mendekati musim dingin, gangguan pada listrik, pemanas kota, dan air bersih bisa memberikan dampak signifikan. Situasi ini bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga tekanan psikologis dan stabilitas sosial. Di sisi lain, Ukraina berusaha mempertahankan kota-kota besarnya dengan sistem pertahanan udara yang tersisa. Namun, setiap gelombang serangan memaksa mereka menghabiskan rudal interceptor yang mahal, sementara Rusia menggunakan drone dan amunisi berbiaya lebih rendah dalam jumlah besar. Ini menciptakan pertarungan stamina antara kedua pihak. Untuk memahami arah perang, penting melihat senjata apa yang sedang digunakan Rusia di medan tempur. Pertama adalah rudal balistik Iskander, senjata jarak pendek dengan kemampuan manuver yang membuatnya sulit dihentikan. Senjata ini dipakai untuk menargetkan fasilitas strategis dan titik-titik komando. Kedua, rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari pesawat. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, rudal ini sulit dicegat dan digunakan untuk serangan ke sasaran prioritas tinggi. Ketiga, drone Shahed versi produksi lokal yang digunakan dalam jumlah ratusan. Ada drone serang langsung dan ada drone tipuan yang bertujuan mengacaukan pertahanan udara lawan. Rusia memadukan kedua jenis drone ini untuk membebani sistem anti-udara dan memaksa musuh menembakkan rudal interceptor yang jauh lebih mahal. Keempat, glide bombs, yaitu bom meluncur berpresisi yang dilepaskan dari pesawat tanpa harus masuk ke wilayah udara berbahaya. Bom ini efektif menghantam posisi benteng, gudang amunisi, dan infrastruktur militer. Terakhir, artileri berat, sistem roket Smerch, tank T-80, dan kendaraan lapis baja tetap menjadi bagian integral serangan darat Rusia, terutama di wilayah timur dan selatan. Semua ini menunjukkan bahwa Rusia mengandalkan kombinasi senjata modern dan tradisional untuk menekan pertahanan Ukraina. Melihat pola serangan dan pergerakan pasukan, beberapa tujuan strategis dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina serangan ke pembangkit listrik, jaringan pemanas, dan instalasi air bersih, menunjukkan bahwa Rusia ingin menurunkan kapasitas bertahan Ukraina, bukan hanya secara militer, tetapi juga secara sosial. Dengan menyerang di musim dingin, tekanan terhadap masyarakat meningkat secara drastis. Yang kedua, Rusia terus menjalankan serangan bertahap di front timur dan selatan. Tidak ada indikasi bahwa Rusia mengejar kemenangan cepat. Justru, cara yang ditempuh adalah memperluas wilayah sedikit demi sedikit, memperkuat koridor logistik, dan meningkatkan tekanan di titik-titik tertentu seperti Donetsk dan Zaporizhia. Yang ketiga, tampaknya Rusia sedang menjalankan strategi jangka panjang berupa perang kelelahan. Dengan memproduksi senjata murah dalam jumlah besar, seperti drone dan bom meluncur, Rusia berharap dapat menguras persediaan pertahanan Ukraina dan menghabiskan anggaran sekutu barat. Strategi ini bekerja
karena Ukraina sangat bergantung pada suplai rudal pertahanan dari negara-negara Eropa dan Amerika. Jika bantuan mulai tersendat, Rusia akan memiliki keuntungan operasional yang signifikan. Salah satu faktor yang sangat menentukan ke depan adalah posisi negara-negara yang menjadi sekutu utama Ukraina. Banyak dari mereka memang masih memberikan dukungan, tetapi tekanan politik dan ekonomi mulai terlihat. Anggaran pertahanan meningkat, dan beberapa negara harus membagi sumber daya mereka antara kebutuhan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Beberapa politisi dan masyarakat mulai mempertanyakan sampai kapan dukungan ini bisa terus diberikan. Di sejumlah negara, muncul wacana bahwa mengirim senjata terus-menerus bukan solusi jangka panjang. Sebagai alternatif, beberapa pemerintah mulai mempertimbangkan pembangunan industri persenjataan langsung di Ukraina untuk mengurangi biaya pengiriman dari luar negeri. Meskipun begitu, secara resmi NATO dan beberapa negara Eropa tetap menyatakan dukungan penuh mereka. Bantuan militer, latihan pasukan, serta paket ekonomi masih diumumkan secara berkala. Artinya, kelelahan yang muncul lebih bersifat politik dan sosial belum sampai pada level menarik dukungan. Namun, dinamika ini penting karena jika dukungan mulai melemah dalam 1 atau 2 tahun mendatang, keseimbangan strategi akan berubah secara signifikan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.